Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang otoritas. Otoritas itu apa, saudara? Kita perlu tahu. Otoritas adalah suatu kuasa yang adil untuk dapat bertindak, saudara, menguasai sesuatu, memiliki sesuatu, bahkan mengontrol, mengatur segala sesuatu, untuk memakai sesuatu. Nah, itu disebut dengan otoritas, saudara. Dan hari ini kita belajar bahwa otoritas itu sendiri menurut Alkitab itu ada beberapa macamnya, saudara. Yang pertama, otoritas Allah. Nah, kalau berbicara tentang otoritas Allah, maka ini adalah unsur daripada Allah sendiri, yaitu sifat daripada Allah, sang pemilik otoritas paling tinggi dan satu-satunya yang ada di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Karena ialah pencipta, ia yang memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki kehidupan setiap kita. Maka otoritas Tuhan ini memang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena dia sendirilah otoritas yang paling tinggi, Allah itu sendiri. Dan dia sangat berkuasa atas ciptaannya. Bisa melakukan banyak hal, bahkan setiap perencanaan-perencanaannya bisa terlaksana, bisa terjadi. Karena ia memiliki otoritas paling tinggi dalam dunia ini, saudara. Lalu yang kedua, otoritas yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, Tuhan Yesus ini memiliki otoritas yang berunsur kerajaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia adalah anak Allah. Tapi dia juga disebut sebagai anak manusia. Dia adalah Mesias. Karena itu Yesus memiliki otoritas juga untuk bisa melakukan pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk ia bisa lakukan selama ia berada di bumi ini, saudara. Bahkan dikatakan suatu saat nanti, pada waktu dunia berakhir, pada waktu kesudahan hari itu datang, saudara, maka setiap umat manusia akan dihakimi. Dan yang berhak untuk menghakimi adalah Yesus Kristus, karena dia memiliki otoritas sebagai anak Allah dan juga memiliki otoritas sebagai hakim. Lalu yang ketiga, saudara, otoritas rasuli. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ini otoritas Kristus yang diberikan kepada wakil atau utusan Tuhan yang ada di dalam dunia ini untuk mendirikan, membangun, bahkan mengatur yang namanya gereja, saudara. Dalam hal ini kita bisa melihat ya, berarti bersinggungan dengan gembala, lalu staf gembala, para penatua, diaken, para pelayan-pelayan yang ada, dan lain sebagainya, saudara. Nah, ternyata mereka semua ini diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bisa mengatur semuanya, sehingga saudara kita bisa menemukan saat ini ada banyak sekali gereja-gereja macam-macamnya, saudara. Aliran-alirannya itu banyak sekali. Bahkan gereja saya dan saudara pun mungkin saat ini tidak sama. Tetapi saudara, setiap orang-orang yang sudah Tuhan utus untuk bisa memimpin satu perkumpulan di dalam gereja, itu adalah wakil Allah, dan mereka semua memiliki otoritas. Yang keempat, saudara, berbicara tentang otoritas insani. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, hanya ada dua jenis otoritas insani ini. Yang pertama, otoritas dalam pernikahan atau keluarga. Kita kenal sebagai seorang suami, saudara, seorang ayah yang bisa mengatur keluarganya. Dan yang kedua, otoritas yang Tuhan berikan di dalam pemerintahan. Nah, ini berkaitan dengan petinggi-petinggi, saudara, seperti presiden, wakilnya, para menteri-menterinya, bahkan setiap wali kota yang ada dimanapun kita berada, saudara. Dan ternyata hal ini dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, tentang otoritas dalam keluarga atau pernikahan. Kita membuka dalam 1 Korintus 11, saudara, ayat yang ketiga, berkata demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, ini berbicara tentang otoritas.
Karena itu di dalam keluarga ada yang namanya suami, istri, dan juga ada anak-anak saudara. Nah, namun di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa yang memiliki otoritas tertinggi di dalam keluarga adalah seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah. Karena itu saudara, keluarga yang sehat menurut Alkitab adalah keluarga yang dipimpin oleh seorang laki-laki, seorang ayah. Karena ini adalah ideal menurut Alkitab. Laki-laki menjadi wakil daripada Tuhan atas keluarganya. Karena itu apapun keputusan saudara yang akan dijalankan di setiap keluarga kita, dalam hal ini jika saudara sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak, maka saudara mau tidak mau, saudara harus nurut sama sang suami, harus nurut kepada sang ayah. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan demikian. Saya melihat saudara banyak sekali keluarga-keluarga yang menjadi tidak ideal karena kepemimpinannya itu jadi berubah, yang harusnya dipimpin oleh laki-laki tapi didominasi oleh wanita saudara. Dalam hal ini adalah istrinya. Dengan alasan mungkin suami saya banyak kekurangannya, suami saya tidak bisa mengatur kehidupannya, bagaimana mau mengatur keluarganya, suami saya begini, suami saya begitu. Tapi dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang suami saudara harus bisa mengatur keluarganya dengan baik. Kalau misalnya dia masih belum bisa mengatur, ini adalah tugas daripada istri untuk terus mendampingi dan juga terus bersama-sama untuk support suaminya, memberikan juga pengertian akan firman Tuhan bahwa seorang suami harus berfungsi dengan baik di dalam keluarganya saudara. Namun ada banyak di dalam masyarakat kita saudara yang mungkin istrinya itu memiliki pengetahuan yang lebih banyak, memiliki pendidikan yang lebih tinggi, sehingga saudara kadangkala suaminya dianggap rendah. Tapi saudara selalu ingat dengan ketentuan daripada firman Tuhan. Jika saudara seorang istri, saudara memiliki kekuatan yang besar, saudara mungkin memiliki harta yang lebih banyak daripada suami saudara mungkin sebelum menikah, atau mungkin saudara memiliki pekerjaan yang lebih luar biasa daripada suami saudara, atau saudara memiliki pendidikan gelar yang lebih banyak daripada suami saudara, bagaimanapun tidak bisa ditawar, saudara sebagai seorang istri harus tetap bisa menghormati suami, dan setiap keputusan yang ada di dalam keluarga seharusnya suami yang memutuskan. Begitu pula dengan anak-anak, apalagi anak-anak saudara. Jika masih dibawa kepemimpinan atau pola asuh daripada keluarga, anak-anak harus nurut dengan orang tua. Kecuali kalau anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah memiliki kehidupan masing-masing, firman Tuhan juga menjelaskan pada waktu seorang anak sudah menikah, sudah diberkati, maka ia harus keluar dari rumah daripada orang tuanya. Maksudnya ini bukan secara literally saudara, keluar dari rumah, diusir, tidak. Tapi maksudnya adalah bahwa anak yang sudah menikah, ia juga memiliki otoritas sendiri atas pernikahannya. Jadi orang tua seharusnya tidak banyak ikut campur. Orang tua boleh memberikan masukan, tetapi orang tua tidak boleh ikut campur saudara. Saudara, yang kedua, otoritas di dalam pemerintahan. Kita buka di dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. 2. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Terlepas daripada setiap kekurangan yang dimiliki oleh petinggi-petinggi kita di negara ini saudara, saya mau katakan semua yang sudah ada, pemimpin siapapun yang sudah ditetapkan, itu Tuhan yang menetapkan sendiri saudara. Walaupun memang dipilih oleh manusia, dipilih oleh kita-kita, atau mungkin juga pada waktu pemilihan saudara mungkin ada yang berlaku curang dan lain sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik, semua hal terjadi atas sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan untuk satu kebaikan. Karena itu saat ini saudara, kita berada di dalam satu negara, di dalam satu kepemimpinan saudara. Apapun itu, kita harus mendukung
memimpin negara kita sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa setiap petinggi-petinggi pemerintahan yang ada saat ini Tuhan sendiri yang menetapkan. Dan saatnya kita mau belajar untuk tunduk pada otoritas saudara. Setiap kita pun manusia yang ada saudara memiliki otoritas secara umum. Ini jelas sekali berada di dalam Kejadian. Kita buka sama-sama dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai ke 28. Dikatakan demikian saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 ini penting sekali saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan baik-baik, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik kata taklukkanlah dan berkuasalah. Ini berbicara tentang otoritas saudara. Otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia setelah manusia diciptakan. Berarti semua yang ada di dalam kehidupan kita saat ini saudara, Tuhan rindu, Tuhan mau kita bisa menaklukkannya, kita bisa berkuasa atasnya. Contohnya saudara, saat ini saudara punya pekerjaan. Berapa banyak orang yang akhirnya diperbudak oleh pekerjaannya saudara. Bangun pagi, subuh mungkin mempersiapkan segala sesuatu, lalu pulang larut malam hanya untuk bekerja saudara, mencari nafkah bagi kehidupannya dan keluarganya saudara. Tetapi akibat daripada sering dan banyaknya bekerja itu, hubungan dengan suami dengan istri menjadi renggang. Hubungan dengan anak-anak menjadi renggang. Orang tua dengan anak-anak tidak lagi menjadi dekat karena jarang ketemu, karena jarang ngobrol. Saudara, saya mau katakan, berarti kita sudah dikuasai oleh pekerjaan kita. Ya mungkin akan ada banyak alasan yang kita berikan, kita utarakan, tapi kan pekerjaan saya begini, tanggung jawab saya banyak dan lain sebagainya. Iya saudara, tetapi kita punya pilihan. Dan kita bisa memutuskan untuk bisa mengatur semuanya itu dengan baik. Bisa berkata tidak cukup atau bisa berkata iya saudara. Dan bisa mengatur semuanya dengan baik sehingga kita bisa menaklukkan, kita bisa berkuasa dengan apa yang kita miliki. Ada banyak juga orang yang tidak bisa menguasai, tidak bisa menaklukkan gaya hidupnya saudara. Sehingga gaya hidupnya itu begitu mahal, begitu tinggi. Saya nggak terbiasa kalau saya makan makanan yang biasa. Saya nggak terbiasa kalau saya tidak pergi ke salon. Saya tidak terbiasa kalau saya ini menggunakan baju-baju yang murah gitu. Saya harus menggunakan baju yang mahal dan lain sebagainya saudara. Sebenarnya ini saudara sedang ditaklukkan oleh kenyamanan, keinginan hati daripada saudara sendiri. Tetapi kalau saudara bisa menaklukkan semuanya itu saudara, saudara menjadi pribadi yang luar biasa dan tentu menghidupi firman Tuhan ini seperti kerinduan Tuhan. Menaklukkan, berkuasa atas apa yang kita miliki. Demikian pula dengan orang tua saudara. Jika saudara memiliki anak-anak yang mungkin susah diatur, gak nurut dengan engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ingatkan, Bapak Ibu adalah orang tua. Bapak Ibu memiliki kuasa, Bapak Ibu memiliki otoritas untuk saudara bisa mengatur anak-anak saudara agar bisa menjadi lebih tertib. Saudara punya hak, asal jangan sampai otoriter. Saya katakan bukan otoriter, tapi saudara punya otoritas untuk bisa mengatur sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebagaimanapun anak saudara mungkin bandel, mungkin susah diatur, kasih tahu kepada anak saudara bahwa saudara adalah orang tua, memiliki tanggung jawab dan otoritas. Dan anak harus patuh terhadap otoritas daripada orang tua. Namun karena dosa saudara yang sudah dilakukan oleh manusia, sehingga gambar dan rupa Allah itu rusak dalam kehidupan manusia. Dan daripada itu saudara,
otoritas Allah itu seakan-akan hilang dalam kehidupan kita, sehingga kita ini tidak bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Yang ada kita dikatakan hampir diperbudak oleh kehidupan kita. Bahkan kita juga diperbudak oleh keinginan-keinginan hati kita yang sangat menggoda kita, saudara. Dan yang identik mungkin kalau kita nggak bisa tahan itu identik dengan dosa, saudara, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, karena itu saudara, kita perlu sadari saat ini bagaimana caranya supaya kita bisa kembali memiliki otoritas Allah dalam kehidupan kita ini, sehingga kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik, kita bisa menaklukkan segala sesuatu dengan baik, kita bisa berkuasa dengan baik, saudara. Caranya saudara hanya satu hal, gambar diri kita harus dipulihkan. Bagaimana dipulihkannya, saudara? Maka kita harus menyadari bahwa kita ini dulu diciptakan itu sangat sempurna, tapi karena dosa menjadi cacat. Dan hal ini yang harus kita hilangkan, tabiat dosa. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita kikis, saudara. Maksud saya berarti kita harus mengalami yang namanya pertobatan demi pertobatan. Sehingga pelan-pelan saudara, gambar diri kita dipulihkan menjadi gambar Kristus. Yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Ini juga berbicara tentang karakter kita. Kita meninggalkan apa yang sudah ada di belakang kita, saudara. Karakter-karakter buruk kita, kebiasaan buruk kita. Mungkin kita tidak bisa bertanggung jawab, mungkin kita penakut, mungkin kita suka khawatir, mungkin kita ini suka iri hati dan lain sebagainya, tidak bisa dipercaya. Kita tinggalkan itu semua, kita tanggalkan itu semua. Dan saat ini kita mau pakai karakter Kristus yang diperbaharui dari hari ke hari, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar, menjadi orang yang bisa berpikir jernih, bijaksana. Caranya gimana? Tidak ada lain, saudara, selain kita mau mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap waktu, saya nggak katakan setiap hari, setiap waktu. Kalau ngomong setiap waktu berarti tidak terbatas hari, saudara. Misalnya dalam satu hari ini saudara bisa tahu firman Tuhan, bisa baca firman Tuhan berkali-kali. Karena itu saya katakan setiap waktu. Penelitian dalam psikologi mengatakan bahwa kebiasaan yang baru, habit yang baru bagi seseorang, saudara, pasti akan terjadi pada waktu ia melakukan hal tersebut berulang-ulang selama 40 hari lebih. Dan hal itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter bagi setiap kita. Yang jadi masalah kadangkala pada waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, misalnya kita tidak boleh berbohong. Nah, kita mulai mencoba, oke, hari pertama kita gak usah bohong, hari kedua gak bohong, hari ketiga gak bohong. Pada waktu masuk hari keempat, hari kelima, mulai goyah. Akhirnya saudara ngulang lagi dari awal dan tidak pernah ada yang namanya perubahan. Justru saudara, hal itu harus dipupuk setiap hari, harus dilatih setiap hari. Jadi saudara, membaca kebenaran firman Tuhan dan prakteknya itu harus equal, harus sama. Jangan hanya sibuk untuk membaca, menggali firman Tuhan, tapi lupa untuk praktek. Kalau kita kuliah juga saudara saat ini, sekarang banyak sekali selain teori yang didapatkan oleh para mahasiswa, ia pun harus mengerjakan tugas akhirnya. Ia pun harus praktek, saudara. Supaya apa? Teori yang sudah ia dapat bisa ia hidupi, bisa ia lakukan, sehingga ada perubahan dalam kehidupannya. Increase, menjadi naik level, saudara. Dan saat ini pun sama dengan kekristenan setiap kita. Saya percaya setiap kita menginginkan yang namanya perkembangan, betul, dalam kerohanian kita. Setiap kita tentu rindu untuk kita bisa memiliki otoritas Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yaitu harus pulih dulu gambar diri kita. Harus ada pertobatan dulu. Tanpa adanya pertobatan, gambar diri kita tidak akan pernah dipulihkan. Tanpa adanya perubahan gambar diri saudara, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali otoritas Allah. Dan terakhir saudara, kalau kita paham akan otoritas ini, bahwa Allah telah memberikan otoritas kepada manusia, maka kita juga harus menghormati
setiap orang-orang yang sudah Tuhan pilih, setiap orang-orang yang sudah diberikan otoritas Allah dalam kehidupannya.